Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mengawali pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk malam yang bisa kami tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai semua kegiatan kami datang kepadamu, kami mohon Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk kami dapat menjalani hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, supaya kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ulangi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tema renungan kita pagi hari ini adalah dimerdekakan dari kutuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mencermati apa yang disampaikan atau kita baca dalam ayat ini. Saya menyelidiki berbagai sumber, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Arti kutuk yang pertama adalah ucapan yang menciderai atau yang melukai perasaan orang lain. Tapi saya melihat juga arti dari kutuk adalah hukuman bagi mereka yang melakukan dosa dan kejahatan. Jadi Allah menghukum mereka yang melakukan dosa dan kejahatan. Nah, kalau begitu ketika dikatakan oleh firman Tuhan kutuk hukum Taurat, yang mana itu? Itu berarti kalau kita tidak melakukan hukum Taurat, maka kita kena kutuk. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, maka disimpulkan hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan firman Tuhan atau hukum Taurat dengan sempurna. Karena begitu banyaknya persyaratan yang harus dikenapi atau harus dilakukan supaya menjadi sempurna. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, sampai Perjanjian Baru, firman Tuhan ditulis dalam Perjanjian Baru, maka disimpulkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan bahwa hukum Taurat ini seperti yang 10 hukum Taurat ya. Saya mungkin sampaikan dulu sedikit. Hukum Taurat itu yang dimaksud adalah hukum Taurat yang ke-10 itu, atau hukum-hukum yang lain yang kita mungkin dapat baca di imamat ya. Itu semua termasuk hukum Taurat, tetapi yang terutama yang 10 hukum Taurat itu ya, yaitu antara lain jangan menyembah, kemudian kuduskan hari Sabat, menghormati orang tua dan seterusnya, jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya itu ya. Itu hukum Taurat. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, setiap orang yang melanggar firman Tuhan ini maka akan kena kutuk atau dihukum. Nah, pengalaman bangsa Israel, pengalaman orang-orang pada zaman Perjanjian Lama khususnya bangsa Israel ternyata tidak bisa ya, tidak sanggup menggenapi tuntunan hukum Taurat ini. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, Yesus menjadi kutuk. Tetapi dalam hari ini Yesus bukan terkutuk, tapi Yesus mengambil alih kutuk itu dari orang-orang percaya, dari orang-orang Kristen. Jadi kutuk yang ditimpakan kepada manusia karena tidak sanggup memenuhi syarat untuk menggenapi hukum Taurat itu diambil alih oleh Yesus dalam kematiannya. Itu yang disebut di sini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kita bandingkan dengan Ulangan
21 ayat 23, demikian firman Tuhan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itu adalah gambaran ketika untuk Yesus yang disalibkan dan dia tidak dibiarkan tergantung di salib itu sampai larut malam. Tetapi ya kurang lebih mungkin jam 3-an ketika bumi gelap gulita, kemudian Yesus mengembuskan napas terakhir dan dia berkata sudah selesai. Kemudian dia menggalingkan kepalanya dan Yesus sudah tidak bergerak lagi, alias dia sudah mati. Dan setelah itu tidak berapa lama kemudian murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di sekitar itu mengambil mayat Yesus dan diturunkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Yesus disalibkan, dia mengambil kutuk hukum Taurat itu yang aturannya, yang mestinya kita yang akan menghadapinya, kita akan menerimanya, kita yang seharusnya menanggungnya. Tetapi sesungguhnya tuntutan hukum Taurat itu sudah diambil alih oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan atau dimerdekakan dari kutuk ini. Yakinkan dirimu bahwa saudara dan saya ketika Yesus mati dan kita percaya Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa kita, berarti saudara dan saya umat Tuhan sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya senang mendengarkan kata dibebaskan atau dimerdekakan. Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terikat, hidup kita terikat, pikiran kita terikat, kita akan stres, kita akan susah dalam hidup ini. Tetapi kalau kita sudah merdeka, sudah bebas, ya sama seperti karena di bulan ini, bulan Agustus, hari kemerdekaan kita, ya rasanya memang ya bangsa kita sudah merdeka, itu artinya bebas dari penjajahan, dan hidup Indonesia itu ya saya katakan enak gitu ya, namanya orang sudah bebas. Atau mungkin gambaran yang paling ekstrim barangkali, orang yang di penjara, dia keluar dari penjara, dia sudah bebas. Gimana rasanya ketika di penjara? Rasanya mungkin susah, stres, segala macam, tidak ada harapan. Tetapi ketika dia bebas, lepas dari penjara, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dia merasa, wah bebas sekali, enak sekali hidupnya, pikirannya, ya, dia bahagia, dia senang, dia bisa melihat atau menata hidupnya ke depan. Demikianlah yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kita. Seolah-olah Yesus itu mengambil kita dari penjara. Yesus mengambil kutuk dari kehidupan kita, yaitu kutuk hukum Taurat, yang mana tuntutan hukum Taurat itu sampai kapanpun mungkin kita tidak bisa untuk mendapatinya. Tapi syukur kepada Yesus yang sudah mengambil alih kutuk itu dan membebaskan kita dari kutuk itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara adalah orang merdeka. Saya adalah orang merdeka. Katakan sama-sama, katakan dalam hatimu, saya orang merdeka. Saya sudah dibebaskan dari kutuk dan dosa, dan saya adalah anak Tuhan yang sudah dibebaskan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sepanjang hari ini, dan biarlah kita termotivasi untuk terus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengambil alih kutuk hukum Taurat itu, yang mana kami tidak bisa Tuhan untuk menggenapinya, mentaati secara sempurna. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Engkau merdekakan kami, Engkau bebaskan kami dari segala kutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kelepasan yang Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami hidup seperti sebagaimana kami sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah dimerdekakan. Itu berarti kami senang, kami bahagia, dan dapat menjalani kehidupan kami ke depan dengan sukacita, dengan enjoy bersama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan sepanjang hari ini Tuhan.
Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Kalau kami menghadapi masalah, tolong kami berikan kami hikmat, kecakapan untuk menghadapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Shalom.